Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang contoh-contoh riddah qauliyah atau kufur perkataan. Di antara contoh kufur perkataan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah aw qala wa qad mala'a wi'aan bi syarabin wa ka'san dihaqa. Surat An-Naba. Biqasdi al-istighfafi aw at-takdhibi bima wa'ada Allahu bihi al-mu'minina fil jannati minal ka'sil mumtali'ati syaraban hani'an faqad kafar. Atau berkata setelah ada orang yang berkata kepadanya atau berkata setelah mengisi bejana dengan minuman, atau berkata setelah mengisi bejana dengan minuman, wa ka'san dihaqa, dengan tujuan melecehkan atau mendustakan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin di surga berupa gelas yang dipenuhi minuman yang nikmat, maka ia telah kafir. Jadi di sini adalah contoh kufur perkataan jika seseorang menggunakan ayat Al-Quran tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ada orang berkata setelah dia mengisi bejana dengan air minuman, menuangkan bejana atau gelas dengan minuman yang diisi dengan minuman, kemudian setelah itu dia membaca ayat ini, wa ka'san dihaqa. Berarti ini adalah menggunakan ayat Al-Quran tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ayat ini adalah dalam surat An-Naba ayat 34 ini menceritakan, mengkabarkan kepada kita nanti di antara nikmat surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan minuman yang nikmat nanti di surga. Ini adalah janji Allah. Gelas-gelas yang diisi dengan minuman nanti di surga sebagai nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga, berupa minuman-minuman yang disediakan bagi mereka. Bejana-bejana yang berisi dengan air minum, gelas-gelas yang diisi dengan air minum. Ada orang menggunakan ayat ini tidak pada tempatnya. Dia mengisi bejana dengan minuman, kemudian baca ayat ini, wa ka'san dihaqa. Jika dia melakukan itu, jika melakukan ini, mengisi bejana dengan air minum, kemudian sambil seraya membaca wa ka'san dihaqa dengan tujuan melecehkan ayat Al-Quran, dengan tujuan mendustakan janji Allah, maka hukumnya orang seperti ini telah terjatuh pada
kufur perkataan dan yang menjadikan dia murtad dan keluar dari Islam. Karena dia menggunakan ayat tidak pada tempatnya dengan niat untuk melecehkan. Adapun jika dia tidak bermaksud untuk itu, maka hukumnya haram. Meskipun tidak menjatuhkan pada kekufuran, tapi hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan ayat Al-Quran tidak sesuai dengan maknanya. Au afragha syaraban bi an sabbahu minal ina faqala mustakhifan bil ayati fakanat saraba. Surat An-Naba fa innahu yakfur. Begitu juga jika setelah mengosongkan tempat minum, awalnya gelas berisi minuman, kemudian dia tumpahkan minuman itu atau dia tuangkan ke tempat yang lain sehingga gelas itu menjadi kosong. Sambil mengosongkan seperti itu tempat minuman yang semula berisi air, minum, kemudian dikosongkan. Dia berkata, dia membaca ayat ini mengatakan fakanat saraba. Maka hukumnya seperti yang tadi disebutkan juga. Jika dia dengan tujuan untuk melecehkan ayat tersebut, maka ia telah kafir, menghina, menistakan ayat Al-Quran ini, maka hukumnya telah kafir. Adapun jika tidak, maka hukumnya adalah haram, karena dia sudah menggunakan ayat tidak sesuai dengan maknanya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak pada tempatnya. Au afragha syaraban, jika seseorang mengosongkan tempat minum, bi an sabbahu minal ina, dengan menuangkannya dari sebuah bejana atau tempat minuman tersebut, menuangkan air dari bejana, dari gelas, sehingga gelasnya atau bejananya kosong. Faqala mustakhifan bil ayat, kemudian dia berkata dengan tujuan untuk melecehkan ayat, fakanat saraban faqad kafara fa innahu yakfuru, maka dia telah kafir. Au qala inda waznin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, atau berkata saat menakar atau menimbang, ketika orang menakar, yang menakar beras misalnya, yang pakai takaran, literan, atau saat dia menimbang, ya, pakai timbangan, misalnya menimbang daging pakai timbangan. Kemudian ia berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun biqasdil istighfaf, dengan tujuan melecehkan ayat ini, ya, maka hukumnya seperti yang tadi disebutkan juga. Ka'an arada, seperti ia bermaksud, ana la manzilata fi qalbi liqaulillahi ta'ala wa wa'idihi, seakan-akan yang orang ini bermaksud, ya, kalau dia ingin melecehkan ayat ini, bahwasanya tidak ada kedudukan yang tinggi di hatinya bagi firman Allah dan ancamannya. Fa huwa kafirun, maka ia telah kafir. Seakan-akan orang yang melakukan ini saat dia sedang menakar atau saat dia sedang menimbang, kemudian mengatakan atau menyebutkan ayat ini wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, seakan-akan baginya ayat ini ancaman Allah bagi mereka yang curang dalam menimbang dan menakar. Ini bukan apa-apa dalam hatinya, tidak ada sama sekali pengaruhnya, tidak ada kedudukan yang tinggi dalam hatinya bagi firman Allah dan ancamannya ini, ancaman dari Allah. Au qala 'inda ru'yati jam'in ay jama'atin minan nas wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada,
atau ketika melihat suatu kumpulan massa atau banyak orang, ia berkata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat ini kan yang menceritakan nanti yang terjadi di saat kiamat. Ya, manusia akan dikumpulkan semuanya. Ya, tentang mahsyar. Dia membaca ayat ini padahal saat dia sedang melihat orang-orang kumpulan massa, banyak orang berkumpul di suatu tempat, kemudian baca ayat ini dengan tujuan untuk melecehkan ayat. Ya, maka hukumnya seperti yang contoh-contoh sebelumnya, dengan tujuan untuk melecehkan semua dari ayat-ayat tersebut. Biqasdil istighfafi fil kull bima'na hadhil ayat il arba'ah fahuwa kafir. Maka orang yang menggunakan ayat-ayat seperti ini tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan maknanya, yang disertai dengan tujuan untuk melecehkan, menghina dan menistakan ayat-ayat Al-Quran, menistakan janji Allah, menganggap remeh ancaman Allah, maka hukumnya inilah yang termasuk kufur perkataan atau riddah qauliyah. Wa kadza kullu mawdi'in ustu'mila atau wa kadza kullu mawdi'in ista'mala syakhsun fihi ayatil qur'ani bidzalikal qasdi ay biqasdil istighfafi bil qur'ani fa innahu yakfur. Begitu juga demikian pula setiap tempat atau keadaan yang membawa-bawa ayat Al-Quran dengan tujuan melecehkan ayat-ayat tersebut, yakni melecehkan ayat Al-Quran, maka orang itu telah kufur. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita terpengaruh sebagian orang yang menggunakan ayat na'udzubillah min dzalik dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa, dengan tujuan supaya dia dianggap lucu, bisa membuat kelucuan, bisa membuat humor dengan ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang itu tujuannya adalah melecehkan ayat-ayat Al-Quran, menggunakannya tidak sesuai dengan pada tempatnya, apalagi sampai merubah ayat Al-Quran dan memaknainya dengan makna yang tidak layak, maka yang seperti itu bisa menyebabkan jatuh pada kekufuran. Sedangkan jika tidak dengan tujuan itu, menggunakan ayat Al-Quran tapi tidak tujuannya untuk melecehkan ayat Al-Quran, meskipun yang digunakan, yang dibacakan itu tidak sesuai sebenarnya dengan makna ayat itu yang sebenarnya, maka hukumnya tidak termasuk kekufuran. Jika orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai pada tempatnya, tapi tidak dengan tujuan untuk melecehkan ayat-ayat tersebut, maka hukumnya tidak termasuk pada kekufuran sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Apabila tidak dengan tujuan itu, maka tidak menjadi kafir. Akan tetapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata tidak jauh dari dihukumi sebagai perkara yang haram. Ini adalah contoh-contoh tadi yang disebutkan, bahwasanya jika orang menggunakan ayat-ayat tersebut tidak sesuai dengan tempatnya, kemudian membacakannya tidak sesuai pada tempatnya, maka orang tersebut jika disertai dengan tujuan untuk melecehkan dan menistakan serta menghina ayat Al-Quran, meremehkan janji Allah, meremehkan ancaman Allah, rendahkan, melecehkan, maka itu hukumnya adalah kufur. Tapi kalau tidak, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, la tab'udu hurmatuhu, tidak jauh dari dihukumi sebagai perkara yang haram.
فإن كان بغير ذلك القصد بأن أوردها في هذه المواضع لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر لكن هذا حرام فقد قال الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي لا تبعد حرمته أي أن القول بأنه حرام قريب أي راجح لأن فيه إساءة أدب مع القرآن. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, apabila tidak dengan tujuan untuk melecehkan. Ia menyebutkan ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat tersebut bukan dengan tujuan untuk melecehkan, maka tidak menjadi kafir, akan tetapi tidak, meskipun itu tidak kafir tetapi tetap hukumnya adalah haram, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, la tab'udu hurmatuhu, artinya tidak jauh dari dihukumi sebagai perkara yang haram. Maksudnya adalah ya, perkataan tersebut ya adalah haram, bahwasanya pendapat yang mengatakan yang menggunakan ayat-ayat semacam ini tidak dengan tujuan untuk melecehkan itu hukumnya adalah haram. Itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang dekat, pendapat yang kuat, karena perkataan tersebut mengandung unsur tidak menjaga adab atau isa'atu adabin ma'al Qur'an, tidak menjaga adab terhadap Al-Quran. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan ka Jibril wa aw Azraila aw munkarin aw nakirin aw ghairihim min malaikatillahil mukramin. Juga termasuk dalam kufur perkataan atau riddah qauliyah ini adalah dihukumi kafir orang yang mencaci seorang nabi atau seorang nabi atau malaikat, seperti malaikat Jibril, Azrail, Munkar, Nakir, atau para malaikat Allah yang mulia lainnya. Au qala akunu qawwadan in shallaitu, atau berkata aku akan menjadi mucikari atau germo jika aku mengerjakan salat. Fa innahu yakunu mustakhifan bis salat. Karena orang seperti ini berarti dia telah melecehkan dan merendahkan salat. Wal qawwadu huwa alladhi yajlibu az-zabaina liz-zaniyat. Yang dimaksud dengan mucikari adalah orang yang mencari pelanggan untuk para pelacur, untuk berbuat zina. Membandingkan salat yang mulia dengan perbuatan yang hina, yang rendah, yang dosa dan termasuk dosa besar seperti ini. Yang dengan mengatakan aku nuqawwadan in shallaitu, maka orang seperti itu yang mengatakan itu hukumnya sudah jatuh pada kufur perkataan atau riddah qauliyah. Au qala ma asabtu khairan mundu shallaitu lianna fihi istighfafan bis shalah, atau mengatakan atau berkata aku tidak mendapatkan kebaikan semenjak aku salat, karena ini mengandung unsur melecehkan salat. Au qala ba'da an amarahu syakhsun masalan bis salati as-salatu la tasluhu li biqasdil istihza, atau berkata setelah orang lain menyuruhnya mengerjakan salat, misalnya salat tidak patut bagiku dengan tujuan untuk menghina salat, maka hukumnya telah jatuh pada kekufuran. Bi khilafi ma law qalat imra'atun haidun dzalika biqasdi anna salata la tasihhu minni wa ana haidun fala takfur. Berbeda halnya jika seorang perempuan yang sedang haid berkata seperti itu dengan maksud bahwasanya salat tidak sah baginya ketika ia sedang haid itu, maka perempuan ini tidak kafir. Au qala li muslimin ana aduwuka wa aduwwu nabiyyika, atau berkata kepada seorang muslim aku adalah musuhmu dan musuh nabimu.
Ya, mengatakan seperti itu, lima fihi minal istighfafi bin nabi, karena dalam perkataan seperti ini ada pelecehan atau melecehkan dan menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya orang tersebut jatuh pada kekufuran. Au qala li syarifin wa huwa huna man yarji'u nasabuhu lil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ana aduwuka wa aduwu jaddika, muridan biqaulihi jaddika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata kepada seorang keturunan Rasulullah atau syarif. Jadi dimaksud dengan syarif di sini adalah keturunan Rasulullah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, berujung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kepada orang tersebut, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu, dengan maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya kakekmu itu, dia bermaksud itu, ya, maka hukumnya telah kufur. Bikhilafi ma law arada jaddan lahu adna min ajdadi hadha syakhsi fala yakfur. Berbeda jika halnya dia menghendaki, yang dimaksud atau yang dia kehendaki dengan perkataan kakekmu itu adalah kakeknya, kakek orang tersebut yang dia bicara terhadap orang itu yang terdekat. Artinya tidak, yang dimaksudkan bukan Nabi tapi masih di bawah Nabi dalam urutan nasabnya, maka ia tidak kafir. Au qala li syarifin au qala au yaqulu syai'an min nahwi hadhihi al-alfazil bashi'ati syani'ah ayil qabihah hafizanallahu minha, atau mengucapkan perkataan seperti perkataan yang buruk dan keji ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kekufuran, baik kufur keyakinan, kufur perbuatan ataupun kufur perkataan. Ya, sampai di sini adalah contoh-contoh kufur perkataan. Dan dalam penutup bab ini Syekh Abdullah menyebutkan, waqad adda katsirun minal fuqaha'i minal madhahibil arba'ah kal hafizil hanafi badrir rasyid alladhi wa min ahli al-qarni tsamin fi risalatihi fi bayanil alfadhil mukaffirah, wal qadi Iyad alladhi wa min ahli al-qarni as-sadis fi kitabihi asy-syifa rahimahullahu أشياء كثيرة من الاعتقاد والأفعال والأقوال الكفرية بعد أن ظهرت في أزمانهم تحذيرا للناس منها، فينبغي الاطلاع عليها أي على هذه المسائل التي ذكروها، وذلك حتى يحذرها الشخص، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، وأعظم الشرور الكفر بالله. Banyak para ulama fikih dari madzhabul arba'ah seperti seorang ahli fikih mazhab Hanafi atau al-faqihul Hanafi Badrur Rasyid, wafat tahun 768 Hijriyah. Beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriyah dalam risalahnya yang berjudul Risalatun fi Bayanil Alfadhil Mukaffirah. Dan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahumullah, beliau ini, Qadhi Iyad adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah dalam kitabnya Asy-Syifa. Ini adalah dua contoh di antara para ulama madzhabul arba'ah yang telah menyebutkan contoh-contoh kekufuran yang banyak, sebagaimana syekh kita, guru kita Syekh Abdullah menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar contoh-contoh lafaz-lafaz kufur, contoh-contoh af'al atau perbuatan-perbuatan yang termasuk riddah fi'liyah atau keyakinan i'tiqadat yang termasuk keyakinan kufur. Ya, maka selayaknya seseorang menelaah itu semua. Fayambaghi litila'u 'alaiha ay ala hadhil masail. Maka selayaknya seseorang menelaah itu semuanya, mempelajari, membaca masalah-masalah yang telah mereka sebutkan itu. Ala hadhil masail allati dzakaruha. Kenapa kita yang dianjurkan untuk membaca, melihat, ya, kalau sudah membaca dan melihat kan kita tahu.
hatta yahdharahu syakhsu, supaya seseorang bisa mewaspadainya, supaya seseorang tidak terjatuh padanya. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui suatu keburukan maka akan terjatuh padanya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, orang tersebut jatuh kepadanya. Kalau dia tidak tahu dan tidak mempelajari tentang ini, maka dikhawatirkan orang tersebut jatuh pada keburukan-keburukan ini. Wa a'dhamu syururi al-kufru billah, dan keburukan yang paling besar itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang sudah disebutkan di awal, kenapa kita mempelajari tentang contoh-contoh kekufuran, tentang bab riddah ini, ya bukan karena kita ini adalah kelompok yang ekstrim dan radikal, bukan, karena ini adalah memang hukum Islam seperti ini. Setelah kita belajar tentang keimanan, maka kita juga mempelajari tentang hal-hal yang bisa merusak keimanan agar kita hindari dan kita jauhi. Para ulama mengatakan, alimtu syarra la lisyarri lakin li tawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya mengetahui tentang keburukan, alimtu syarra, saya mengetahui tentang keburukan, la lisyarr, bukan karena saya ingin berbuat keburukan atau bukan karena saya akan melakukan keburukan. Yang berbeda dengan kalau saya belajar kebaikan dengan tujuan saya ingin melakukan kebaikan, tapi kalau belajar tentang keburukan maka tujuannya untuk menghindari keburukan, bukan untuk melakukan keburukan. Lakin li tawaqqihi, tapi ya untuk menjaga diri saya, mewaspadai dari keburukan itu agar saya tidak terjatuh pada keburukan itu. Faman lam ya'rifi syarra, karena orang yang tidak mengetahui keburukan, minal khairi, orang yang tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, yaqa' fihi, maka dia akan jatuh pada keburukan itu tanpa dia sadari. Dikhawatirkan orang tersebut akan jatuh pada keburukan tersebut tanpa dia sadari, karena dia tidak tahu ternyata itu adalah buruk. Setelah jatuh baru sadar dia, oh ternyata ini salah, oh ini ternyata keburukan bukan kebaikan. Makanya pentingnya belajar ilmu agama supaya kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan yang buruk dilihat dari kacamata agama dan syariat. Wal qa'idatu allati bana 'alaiha al-ulama'u kalamahum fi hadhihi al-masail. Sekarang menyebutkan tentang kaidah yang dijadikan sebagai landasan dan dasar oleh para ulama ketika berbicara tentang masalah-masalah ini. Adalah kaidahnya seperti ini, anna kulla aqdin, bahwasanya setiap keyakinan ai i'tiqadin au fi'lin au qaulin, atau setiap perbuatan dan setiap perkataan, yadullu ala istighfafin billah, yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah, menistakan Allah, au kutubihi, atau kitab-kitab Allah, au rusulihi, atau rasul-rasul Allah, au malaikatihi, atau malaikat-malaikat Allah, au sya'airihi, atau syiar-syiar agama Allah, au ma'alimi dinihi, atau hukum-hukum Allah, au ahkamihi, atau syiar-syiar agama Allah, au ahkamihi, atau hukum-hukum agama Allah, au wa'dihi, atau janji Allah, awa'idihi, atau ancaman Allah, kufrun, maka itu semuanya adalah hukumnya adalah termasuk kekufuran. Falyahdharil insanu min dzalika jahdahu ala ayyi halin, maka hendaklah setiap orang menjauhi semua itu dengan segala upayanya dalam keadaan apapun. Hendaknya kita menjauhi kekufuran semampu kita, sebisa kita. Dengan cara apa? Belajar seperti ini supaya kita tahu sehingga kita bisa hindari.
Tadi disebutkan ma'alimi dinihi, ma'lam itu ma'alim jamak dari ma'lam, jam'u ma'lam. Wa huwa bimakna syairah. Ma'lam itu juga dengan makna syairah, ay makana zahiran. Syairah artinya syiar juga atau tanda. Makana zahiran, segala sesuatu yang tampak nyata. Annahu min umuriddin, bahwasanya itu termasuk merupakan bagian dari perkara agama. Kas-salati wal adhani wal masjid, seperti salat, azan dan masjid. Maka ya, kita semuanya menghormati dan memuliakan apa yang termasuk syiar-syiar agama dan dilarang untuk menghina, menistakan syiar-syiar agama Islam atau hukum-hukum Islam atau janji Allah bil jannati wat thawab, janji Allah dengan surga dan pahala, awa'idi atau ancaman Allah dengan siksa, bin nari wal azab, dengan siksa neraka. Kufrun falyahdharil insanu min dzalika, ay minal kufri bi anwa'ihi. Seharusnya setiap orang hendaklah menjauhi semua bentuk kekufuran, jahdahu ala ayyi halin, semua itu harus dijauhi dengan segala upayanya dalam keadaan apapun, yakni supaya seseorang berusaha menjauhi dan mewaspadai itu. Ay liya'mala syakhsu ala tajannubi dzalika ghayata mustata'ihi wal yahdhar minhu nihayatal hadar. Hendaklah dia menjauhi, berusaha menjauhi, mewaspadai hal itu dengan segala kemampuan dan kewaspadaannya. Fa inna man mata 'alal kufri khasirat dunya wal akhirah. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, dia telah merugi dunia dan akhiratnya. Jangan sampai kita terjatuh dalam salah satu dari bentuk atau macam kekufuran ini. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan dapat ampunan selamanya, merugi dunia dan akhiratnya. Semoga kita semuanya senantiasa diberi keteguhan iman dan Islam, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, taufik oleh Allah, dan senantiasa dilanggengkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mempertahankan keimanan, keislaman kita, hingga kita bawa keimanan dan keislaman kita ini saat kita meninggal dunia, saat kita menutup umur kita nanti, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di sepanjang umur kita, melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa beribadah dengan sempurna, yang wajib maupun yang sunnah. Dengan begitu kita semuanya bisa mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup taklim kita pada pada siang hari ini dengan membaca kalimat tauhid dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.